punya waktu 7 hari sebelum presentasi kerja praktik ya. Kita harus serius dari sekarang. Ih, serius? Aku kira bakal nentuin tempat makan habis presentasi. Wah, serius dulu. Ini tuh penting tau gak? Oke, yang pertama jangan bahas perut Bella kalau lagi lapar. Presentasi itu bukan cuma soal ngomong doang, tapi nunjukin kalau kita paham etika profesi. Etika profesi itu kayak aku ngehargain wifi kampus dengan gak main Roblox. Intinya, etika profesi itu soal disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Dan gak ngaret. Iya, tapi jangan dijadikan satuan waktu, Iva. Oke, kita mulai pembagian tugasnya ya. Ada Bella sama Sulis buat laporan. Novi dan Siva komunikasi ke perusahaannya. Dia sama Ifla membuat desain dan presentasi visual. Nanda, Ali, dan Riva menyusun data. Dan untuk Rere dan Silvi meriset tambahannya. Nah, Oke? boleh gak? Aku ngasih saran. Apalagi Siva, kita harus nambah satu divisi lagi gak sih? Divisi konsumsi. Supaya kita fokus presentasinya. Kamu tuh ya, kalau misalkan di kantor pasti udah bagian kantin. Wah, jangan sampai presentasi kita jadi bahan ketawaan dosen ya. Tenang aja, aku bakal bikin mereka ketawa. Misalnya ada anggota yang copy paste laporan dari internet. Apa yang bakal kalian lakuin? Langsung aku koreksi, terus tulis lagi. Atau kita kirim ke copy paste internasional. Yang bener, Flah. Oke, serius, kita tegur baik-baik karena profesional itu bukan cuma soal aturan, tapi juga cara menyampaikan kesalahan. Nah, itu baru jawaban yang bagus. Kasus kedua ya, kalau atasan kalian nyuruh kalian melakukan hal yang tidak sesuai dengan etika profesi, apa yang harus kalian lakukan? Harus ditolak meskipun resikonya besar. Aku tolak sambil nyanyi lagu sedih biar dramatis. Tetap aja kamu yang bikin drama. Tapi benar, integritas itu nomor 1. Ribet banget sih tadi. Kak, kamu kok kayak kelihatan capek banget sih? Kamu habis rapat ya? Iya nih, pikiran etika gitu semuanya berat banget. Oh my god. Sampai dikit loh, Pak. Kita kan satu kampus, tapi jarang ketemu loh. Ya, ini aku juga kepikiran tugas banget. Udahlah, mending main dulu. Masalah tugasnya bisa belakangan nanti aja. Tapi ini itu mepet banget. Ah, gampang. Sekarang kan ada AI, tinggal kopas sudah deh beres. Tapi kan itu gak jujur. Kamu serius amat sih? Semua orang juga sekarang pakai kayak gitu. Gak bakal ada yang tahu kok. Nanti kalau ketahuan gimana? Gak akan. Udahlah, gak usah dibawa ribet. Kita main aja tugasnya nanti aja, gampang. Deadline-nya kan lusa. Cuma bantu dikit-dikit aja kali ya. Cari buatkanlah laporan dengan tema dan biaya tenaga kerja. Ternyata gampang banget, gak perlu repot-repot nyari lagi nih, tinggal salin, beres. Kayaknya udah cukup deh. Udah deh, segini aja deh. Tapi benar, integritas itu nomor 1. Cuma sekali ini aja kali ya. Lagi juga gak akan ada yang Akhirnya beres juga. Semoga gak kenapa-napa deh.
Guys, ini ada bagian laporan yang hasil copy paste. Siapa yang ngerjain ya? Itu aku. Kamu yang paling semangat soal etika loh. Iya, aku tahu aku salah. Aku bakal benerin malam ini juga. Tapi tolong jangan dilaporin ke Copy Paste Internasional. Yaudah, yang penting bisa tanggung jawab. Lihat kan, semua bisa berubah, termasuk Ifla yang biasanya ngelawak, sekarang jadi serius. Sedikit serius lah. Bagian laporan udah aku tulis ulang ya. Aku udah latihan bagian presentasi ya. Dan ini aku udah buat PPT yang desainnya tuh auto bikin speechless dosen ya. Jangan speechless karena typo ya. Tenang, tipe mah aku buat skripsian nanti. Lihat kan, kalau kita kerjasama semuanya jadi ringan. Dan yang penting kita belajar bahwa profesionalitas itu soal proses yang jujur dan saling mendukung. Akhirnya selesai juga. Dan semuanya hasil kerja keras kita sendiri. Jangan lupa juga hasil kerja keras plus jokes nggak lucu dari aku. Tanpa jok semua itu, mungkin kita sudah stres berat. Yang penting kita udah belajar artinya profesionalitas. Bukan berarti kita nggak boleh bercanda, tapi tetap harus jaga etika ya. Profesional itu bukan berarti harus selalu serius seperti ujian akuntansi tanpa contekan. Kita tetap bisa tertawa, bahkan salah asalkan kita mau belajar, bertanggung jawab, dan terus menjaga integritas. Karena hidup tanpa etika itu seperti laboran tanpa saldo yang cocok. Tetap jalan, tapi selalu ada yang terasa kurang.